Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kaca di Mangga 2, naik kereta hingga ke Semarang. Saya Echa dari SD Al Istiqomah 2 akan bercerita pejuang wanita dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Widi Esyani Mursalina, biasa dipanggil Echa. Saya dari kelas 6 SD Al Istiqomah 2, Kota Tangerang. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang berjudul Nyimas Melati Singa Betina dari Tangerang. Nyimas Melati merupakan salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang berani berjuang penjajah Belanda. Beliau adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten ke-18. Nyimas Melati dikenal sebagai wanita yang gigih dalam berjuang melawan Belanda. Kegigihannya tersebut ia peroleh dari sang ayah yang bernama Raden Kabal yang juga berperan dalam memperjuangkan keadilan. Karena membentuk kelompok tuan tanah pada tahun 1918, rakyat menjadi sengsara, diperas, ditindas, dan dipunguti pajak di tanah mereka sendiri. Bukan hanya pungutan pajak, tetapi hasil panen dari para petani pun harus dibagi dua dengan tuan tanah. Pada masa itu, kawasan Tangerang dikuasai oleh para tuan tanah yang mendapat dukungan dari Belanda. Sehingga mereka menguasai berbagai sendi kehidupan masyarakat dan membuat rakyat semakin menderita. Saat itu, sedikit sekali kaum pribumi yang memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai oleh tuan tanah. Tanah dalam tanah paksa di masa itu disebut partikelir. Pada periode 1021 sampai 1930, ada sejumlah tanah partikelir diantaranya di distrik Balaraja seperti Balaraja, Bumi Ayu, Tiga Laksa, Cikuja, Karangserang, Pasilian, Jenggati, dan Cakung. Rakyat Tangerang yang tak tahan dengan perlakuan para tuan tanah mulai menggelorakan api perlawanan dan pemberontakan. Dipimpin oleh Raden Kabal beserta putrinya Nyimas Melati dan Pangeran Pabualan Subang. Rakyat Tangerang bahu-membahu melawan para tuan tanah. Sosok Nyimas Melati sangat disegani oleh para penjajah Belanda. Hal itu dikarenakan dia memiliki ketangguhan dalam ilmu bela diri pencaksilat dan kahuragan. Salah satunya dikisahkan dalam legenda turun-temurun, yaitu gelegar teriakan beliau yang berteriak lantang dengan seruan "Serang!". Suara dari teriakan dari Nyimas Melati membuat pasukan lawan takut dan kalang kabut. Suara dari Nyimas Melati yang menggelegar merontokkan semangat pasukan lawan. Bahkan dikisahkan pula ketika burung-burung yang mendengar teriakan beliau langsung berterbangan karena gaungannya. Perlawanan yang dilakukan Nyimas Melati dilakukan tanpa rasa takut dan menjadikan beliau dijuluki sebagai Singa Betina. Perlawanan yang dilakukan Nyimas Melati mengakibatkan kerugian besar bagi para tuan tanah. Karena ketangguhannya tersebut, bahkan dikisahkan pula ketika ia gugur dalam berperang melawan Belanda dan tuan tanah, beberapa bagian tubuhnya dipotong, lalu dimakamkan secara terpisah di beberapa tempat. Menurut catatan konon, jasad Nyimas Melati dimakamkan di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Namun, sumber lain juga mengatakan bahwa makam Nyimas Melati berada di Pulau Panjang, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan beliau, maka pemerintah Kota Tangerang mengabadikan namanya sebagai nama gedung wanita di kawasan Daan Mogot, serta menjadikan namanya sebagai nama jalan di Kota Tangerang. Sebagai warga Tangerang, kita patut bangga terhadap keberanian dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan keadilan. Dan kita pun harus meneladani semangat juang yang dimiliki beliau. Demikian cerita inspiratif tokoh pejuang dari Tangerang. Semoga kisahnya memberikan inspirasi para generasi muda untuk memperjuangkan keadilan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.